Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah sekalian, wabil khusus jamaah i'tikaf di Masjid Al-Madinah, Prabu Muli, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, serta para santri sekalian yang masih setia untuk memakmurkan Masjid Al-Madinah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di tanggal 21 Ramadan. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melewati hari demi hari di Ramadan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan akhir, maka seharusnya kita makin semangat, sebagaimana perkataan Ibnul Jauzi. Kata beliau, innal khayla, sesungguhnya kuda kalau seandainya mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki. Badalat kusara juhdiha, dia akan mengerahkan semua kemampuannya. Litafuza bisibak, agar dia menang dalam perlombaan tersebut. Fala takun, maka janganlah engkau menjadi wala takunil khail aftan minka, dan janganlah kuda itu lebih cerdas daripada kita. Kalau seandainya kuda saja makin memacu kemampuannya di akhir perlombaan, maka kita harusnya lebih cerdas, lebih hebat, lebih kuat, dan lebih mampu lagi daripada kuda untuk mengerahkan semua kemampuan kita. Dan Nabi SAW apabila masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau melakukan apa? Kata Aisyah ummul mukminin, idza dakhala al-ashru shadda mi'dzarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Kata Aisyah ummul mukminin, kalau seandainya telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malam-malamnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa beriktikaf, dan iktikaf ada banyak tingkatannya. Yang pertama dan yang paling utama adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu beriktikaf di 10 hari terakhir full, mulai dari tenggelamnya matahari tanggal 20 Ramadan sampai tenggelamnya matahari terakhir Ramadan. Siang dan malam kita menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak bisa, maka kita berahli di tingkatan yang kedua, memaksimalkan semua hari-hari yang kita mampu, terutama di malam harinya. Jadi kita beriktikaf di semua malam di 10 hari terakhir Ramadan. Namun kalaupun kita tidak mampu, maka hendaklah kita memilih di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Namun kalaupun kita tidak mampu di malam-malam tersebut, maka jangan pernah lewatkan malam 23, 25 dan 27. Ya, itu artinya kita mengerahkan kemampuan yang semaksimal mungkin agar kita mendapatkan kebaikan di akhir Ramadan ini. Karena kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, siapa yang dihalangi dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia dihalangi dari kebaikan yang begitu besar. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan malam-malam di Ramadan, terutama di malam terakhir Ramadan ini, untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab, dari wasiat
salaf kepada para pemuda, yang mana pada kemarin kita telah membacakan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Sufyan Ats-Tsauri. Betul? Bukan? Betul ya? Sekarang kita masuk pada al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, al-wasiyatul khamisatu, wasiat yang kelima. Wa min wasayas salaf, dan dari wasiat para salaf, lisyabab, bagi para pemuda, ma warada anil Hasan Al-Basri, apa yang datang dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Katsiran makana yaqul, beliau dahulu sering sekali mengucapkan wasiat ini. Dari Hasan Al-Basri, beliau dahulu sering sekali mengucapkan wasiat ini. Apa wasiatnya? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirati, wajib bagi kalian mencari akhirat. Ini pemuda diomongin, bukan orang yang sudah sepuh, bukan, anak muda. Kata Hasan Al-Basri, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, alaikum bil akhirah, wajib bagi kalian terhadap akhirat. Fatlubuha, maka carilah akhirat itu. Kata Nabi SAW, kata Hasan Al-Basri, wajib bagi kalian mencari akhirat. Kemudian beliau mengatakan, fakatsiran ra'aina, maka begitu banyak kami lihat, kata Hasan Al-Basri, begitu banyak kami lihat, kami perhatikan, man talabal akhirata, siapa yang mencari akhirat, fa adrakaha ma'ad dunya, maka orang tersebut mendapatkan akhirat bersama dengan dunia. Banyak kami lihat, kami perhatikan, banyak siapa yang mencari akhirat, maka dia mendapatkan akhirat bersama dunia. Wa ma ra'aina ahadan, dan kami belum pernah melihat. Tadi kami banyak melihat, sekarang beliau mengatakan wa ma ra'aina ahadan, dan kami belum pernah melihat, man talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya, siapa yang mencari dunia kemudian mendapatkan akhirat bersama dunia. Enggak. Kata Hasan Al-Basri, kami belum dapati orang yang mencari dunia kemudian dia dapat akhirat bersama dunia, kami belum dapati. Namun kata Hasan Al-Basri, betapa banyak kami mendapati orang yang mencari akhirat, mereka mendapatkan akhirat bersama dunianya. Dan kami belum pernah melihat orang yang mencari dunia, orang tersebut mendapatkan akhirat bersama dunianya, kami belum dapati, kata Hasan Al-Basri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini Hasan Al-Basri mengatakan kepada para pemuda. Kalau pemuda saja diwasiatkan seperti itu, apalagi kepada yang lebih tua. Maka kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, wa hadza tanbihun azimun jiddan, ini peringatan yang begitu agung disampaikan oleh Hasan Al-Basri lisyabab, kepada para pemuda, bi ayyaj'al hammahu al-akhirah, untuk menjadikan tujuan utama dalam hidupnya akhirat. Jadi tujuan para pemuda itu akhirat. Ketika para pemuda telah menetapkan tujuannya akhirat, maka mereka sama sekali tidak pernah merasa iri kepada teman-temannya yang mendapatkan dunia. Dan itu rahasia hidup bahagia. Kenapa orang tidak bahagia? Karena orang itu selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Tapi kalau dia ingin bahagia, jangan bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain tentang masalah dunia. Sejatinya dia akan merasakan kenikmatan hidup kalau dia tidak membandingkan dengan kehidupan dunia orang lain. Kita sudah punya istri, bersyukur kita punya istri. Alhamdulillah, jangan bandingkan dengan istri orang. Secantik apapun dia istri orang. Kalau kita banding-bandingkan terus, sakit hati. Kok istri artis lebih cantik ya daripada istri anak? Ya jelas. Berapa juta dia untuk make up? Berapa kita kasih kepada istri kita untuk make up? Ya, kadang-kadang kita bercita-cita tinggi namun tidak sesuai, ya.
Nafsu besar, tenaga kurang. Ya. Pengen istri cantik jelita, cuman dikasih modal 20.000 beli bedak, ya enggak dapat apa-apa. Kenapa ya orang begitu dan begitu? Kenapa orang bisa begitu? Dia usahanya bagaimana? Sedangkan usaha kita enggak ada. Maka kita mendapatkan apa? Kegelisahan dalam hidup kita. Maka jadikanlah dunia sebagai sarana meraih akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa ayyataniya bi tahsiliha, dan harus bagi para pemuda fokus untuk mendapatkan akhirat. Wa syaghala waqtaha bima yuqarribahu min rabbih au yuqarribuhu min rabbih, dan menggunakan semua waktunya untuk mengantarkan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'ala dzalika fa innallaha yamunnu 'alaihi binasibihi wa hadhihi minad dunya. Kalau dia melakukan hal tersebut, maka Allah pasti berikan jatah dunia untuknya. Kalau seandainya orang tersebut, pemuda tersebut memberikan fokusnya kepada akhirat, maka Allah jamin Allah beri bagian dunianya, Allah jamin. Dan ini senada dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia adalah cita-citanya, tujuannya, apa yang dijadikan untuknya, farraqallahu alaihi amrahu, Allah cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan Allah tidak memberikan untuknya dari bagian dunia kecuali sesuai dengan takdirnya. Wa man kanatil akhirata niyatah, namun kalau seandainya orang memiliki cita-cita akhirat, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah kumpulkan semua urusannya. Yang susah jadi mudah, yang mudah tak berarti. Mudah urusannya. Ya. Mudah, sangat mudah urusannya. Terus apa? Wa ya'tihi minad dunya wa hiya gharimah, dan dunia datang kepadanya walaupun dia memandang dunia itu begitu hina. Ya, dia tidak suka dengan dunia itu, namun datang dunia itu kepada dia. Maka banyak orang mengatakan bahwasanya jadikan dunia itu bagaikan bayangan. Jadikan bayangan itu mengikuti kita, jangan kita yang mengikuti bayangan. Kalau kita berjalan mengikuti bayangan, maka kita tidak akan pernah mendapati bayangan. Tapi kalau kita berjalan tanpa menghiraukan bayangan, bayangan yang akan mengikuti kita. Coba antum berjalan di tengah siang. Kalau antum berjalan mengikuti bayangan, antum tidak akan pernah mendapati bayangan, karena bayangan itu akan selalu menjauh dari antum. Tapi kalau antum berjalan tanpa menghiraukan bayangan, maka bayangan pasti ikut. Itulah permisalan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wala yufham mimma taqaddama annal insana yatruk tahsila ma yuqim dunya wa rizqa wa maskana wa malbasa. Jangan dipahami ucapan ini seseorang tidak perlu bekerja untuk dunia, jangan. Nanti salah lagi. Oh, kalau begitu kita fokus akhirat saja. Kenapa tidak kerja? Saya mau sholat saja. Enggak begitu. Ya, karena Nabi SAW pernah menceritakan tentang Nabiullah Daud. Kata Nabi SAW, yang paling baik seseorang itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri, tidak pernah minta-minta. Di sini kita tahu bahwasanya orang yang beriman itu punya izzah, punya kemuliaan. Dia tidak minta-minta. Coba antum perhatikan, jamaah sekalian perhatikan yang Allah gambarkan di dalam juz ketiga, menceritakan tentang kaum muhajir. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengenal siapa kaum muhajirin, mereka pasti mengira bahwasanya kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang mampu secara materi. Kenapa? Minat ta'affuf, karena orang muhajir tidak mau mendatangkan tangannya kepada manusia. Enggak. Padahal mereka sangat butuh. Mereka sangat butuh. Bagaimana tidak butuh? Mereka tinggalkan harta bendanya di kota Mekah untuk hijrah di kota Madinah, hanya membawa apa yang mereka bisa bawa. Tidak punya harta, namun mereka tidak minta-minta. Itu namanya iffah, menjaga kemuliaan diri. Tidak boleh minta-minta. Ya,
harus bekerja. Wa yabqa alatan 'alal akharin, tidak boleh dia meminta-minta kepada selain dirinya. Bal la yadurul muslim an ya'mala, bahkan tidak memudaratkan bagi seorang muslim untuk bekerja, untuk mencari harta, tidak jadi masalah. Walaupun ketika dia mencari harta, dia akhirnya dapat harta yang banyak, tidak tercela. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya manusia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang punya harta, punya ilmu. Dengan ilmunya, hartanya dibelanjakan ke jalan Allah. Maka orang nomor 1 menjadi orang yang paling mulia. Punya harta, punya ilmu. Yang jadi permasalahan kalau punya harta, tidak punya ilmu, jadilah kelompok yang ketiga. Allah berikan harta namun tidak punya ilmu. Akhirnya karena dia tidak punya ilmu, yang menguasai dirinya hawa nafsu. Harta yang banyak dibelanjakan sesuai dengan hawa nafsu, maka orang itu menjadi orang yang paling hina. Jadi tidak jadi masalah kalau ada orang kaya. Alumni pondok pesantren kok kaya, harusnya miskin. Siapa bilang? Tidak harus. Gitu. Dan kaya miskin jamaah sekalian bukanlah ukuran kemuliaan. Apakah orang kaya pasti mulia? Belum tentu. Apakah orang miskin pasti hina? Belum tentu. Ada orang kaya enggak? Ada orang kaya yang hina. Siapa? Firaun, Namrud, Korun, Haman. Hina dia. Kenapa? Karena dia tidak beriman, tidak menggunakan ilmunya untuk ketaatan kepada Allah. Tapi ada orang miskin yang mulia. Siapa? Seperti Khabbab bin Arud, seperti Bilal bin Rabah, seperti Abu Hurairah, seperti Ali bin Abi Thalib. Itu semua kalangan-kalangan miskin, namun mereka mulia. Seperti Abdullah ibnu Mas'ud, semuanya orang-orang yang tak punya, namun mereka mulia. Kenapa? Karena ilmu dan keimanannya. Lakin alladhi yaduruhu an takuna dunya hammahu, namun yang menjadi permasalahan ketika seseorang telah asik dengan dunia, tujuannya jadi berubah. Awalnya mondok nyantri, tujuannya akhirat. Ketika mulai bekerja, ternyata wah ini ternyata uang itu ada wanginya ya, harum katanya. Akhirnya lupa dengan tujuannya. Akhirnya dia meninggalkan akhiratnya demi mendapatkan dunia. Ini yang binasa. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, dan doa ini sering dibacakan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia cita-cita terbesar kami, dan jangan jadikan dunia kumpulan dari segala macam pengetahuan kami. Maksudnya apa? Jangan jadikan pengetahuan kita hanya tentang dunia saja, enggak. Namun fokus utama kita adalah mengetahui akhirat. Tujuan utama kita adalah akhirat. Adapun dunia adalah sarana agar kita dapat menegakkan tulang rusuk kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah memberikan garis terang bagaimana seharusnya standar kehidupan seorang muslim. Kata Nabi SAW, kafabil mar'i luqaimat an yukimna sulbahu. Sejatinya kebutuhan seorang muslim untuk makan dan minumnya itu hanya beberapa suap saja, yang dengan itu dia dapat menegakkan tulang rusuknya. Karena kalau dia terlalu lapar, dia tidak bisa tegap. Kenapa? Lapar, Pak. Maka dia harus membungkuk untuk menahan agar perutnya terasa berisi. Tapi ketika dia makan, dia sedikit bisa tegak, dan dengan tegak itu dia bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Standarnya cuma begitu. Dan hakikat harta kita ada 3. Harta itu cuma ada 3. Yang pertama, harta yang kita makan, harta yang kita konsumsi maka jadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita gunakan sampai hal itu usang, itu pun hilang. Yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan, itulah harta sejati kita. Jadi andai pun kita mendapatkan bagian dunia, gunakan untuk ini. Boleh dimakan, boleh, tapi pilih yang halal, pilih yang dapat memberikan manfaat kepada kita, halalan thayyibah. Boleh beli barang-barang, boleh, silahkan, yang dapat bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Ustaz beli mobil ratusan juta, boleh, tak jadi masalah kalau memang kebutuhannya itu. Tapi kalau kita tujuan utamanya untuk mendapatkan kendaraan, maka itu yang salah. Kendaraan itu adalah sarana agar kita dapat menegakkan agama kita. Kalau orang tidak punya harta, tidak bisa haji, Pak.
Karena kata Nabi SAW, haji itu wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Salah satunya mampu harta. Fisiknya kuat, ilmunya ada, tidak punya harta, bisa pergi haji? Jawabannya bisa, kalau ada yang bayarin gitu. Ya. Intinya tetap dengan harta, tidak tercela. Yang tercela adalah ketika kita menjadikan tujuan utama hidup kita hanya dunia. Dunia terus. Dan ini ada keunikan jamaah sekalian. Dunia makin kita kejar, makin kita merasa miskin. Itu dunia. Makin kita meninggalkan dunia, maka kita merasa makin kaya. Betapa banyak orang kaya merasa miskin. Kenapa? Karena dia kurang terus. Maka dia ingin menambah. Itulah yang Allah cela dalam Al-Quran. Alhaakumut takas. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Maka silakan cari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Nabi SAW juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, innaka intadzara warasataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi SAW menceritakan tentang orang yang ingin mewasiatkan semua hartanya. Ya, jadi ada orang yang mau meninggal, terus dia wasiatkan, ini hartaku semuanya aku wasiatkan untuk sedekah sini gini. Maka kata Nabi SAW, enggak boleh. Enggak boleh Rasul, semuanya enggak boleh. Ya udah, kalau begitu setengah. Kata Nabi SAW, enggak boleh. Setengah juga kebanyakan. Ya, afwan. Semua, kata Nabi SAW, enggak boleh kebanyakan. 2/3, enggak kebanyakan. Setengah, tetap kebanyakan. Ya sudah, 1/3, ya boleh 1/3, dan 1/3 itu batas maksimal kata Nabi SAW. Jadi 1/3 kita boleh sedekahkan, 2/3-nya kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, tidak punya harta, sehingga mereka ngemis minta-minta kepada manusia. Ini boleh. Jadi kalau kita punya harta banyak, tidak apa-apa, sedekahkan. Tapi maksimal 1/3. Jangan lupa 2/3 untuk ahli waris kita. Nah, faman ja'ala hammahul akhirah, barang siapa menjadikan akhirat adalah tujuannya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya padahal dia menganggap dunia itu hina. Dia tidak butuh dengan dunia. Ya. Makanya ada riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib telah mengatakan kepada dunia, talaqtud dunya salasan. Aku telah talak dunia ini dengan talak 3. Artinya aku tidak butuh lagi dengan dunia. Kalau kita bisa sampai seperti itu luar biasa. Namun andai kita tidak bisa seperti itu, maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Ya, capek Pak mengejar dunia, ibu-ibu sekalian, mengejar dunia itu capek. Apa yang dikejar? Misalnya ibu-ibu mau mengejar tas merek terbaru, baru beli, oh ini merek terbaru, ya apa mereknya? Gucci, pot atau apa? Ya. Ketika dia dapat tas merek tertentu itu, ya pas bunga apa pot mereknya apa Gucci gitu. Ketika dia dapat, ternyata muncul yang baru, bread. Wah ini lebih bagus, ini lebih trendy, ini sesuai. Subhanallah. Apa yang dia baru beli itu terasa apa? Hampa. Tidak terasa bagusnya Pak. Kenapa? Udah muncul yang baru. Begitu juga dengan apa? Dengan semua yang kita pakai di dunia ini. Seakan-akan kita baru beli baju baru, apapun mereknya. Ya. Apa nama mereknya? Fatuna, Dusuma, apalah, ya. Merek-merek bajunya. Ini paling bagus, paling keren. Wah, sebulan antum punya baju itu, muncul merek baru. Wah ini lebih bagus. Apa yang terjadi? Antum merasa baju yang antum punya tidak bagus lagi. Tapi kalau antum merasa cukup dengan dunia, antum menjadi orang kaya. Kenapa? Baju anak masih bagus, masih bisa dipakai, tidak ada yang robek, nggak ada yang kena najis, sah anak pakai sholat. Apa kebutuhan anak beli baju baru? Tidak ada, cukup ini. Betapa nikmatnya. Begitu juga tas. Teman-teman punya tas mereknya apa, Erger, apalagi Wonipack, apa semuanya
Kita lihat tas kita, wah, ATT, asli Taman Topi misalnya. Oh, tas saya masih bagus. Ya. Tidak perlu, masih bisa. Yang penting isinya ada mushaf Al-Quran, ada kitab buku catatan, bisa nyimpan botol minum, ya, bisa nyimpan tas, bisa nyimpan pena, pensil, penghapus, cukup. Silahkan orang mau tas merek apapun. Ya, yang penting tas sana masih bagus. Tidak peduli kita. Begitu juga dengan jajan teman-teman yang lain jajan es krim, kon semuanya. Untuk apa itu semua? Ya, semua akan menjadi satu wujud. Ya. Apapun yang masuk keluarnya cuma satu, sama bentuknya. Ya, beda-beda warna sedikit saja. Ya. Apa pentingnya kita memperhatikan apa yang kita makan? Ya, biarkan orang minum es. Yang penting kita minum air putih, makan yang ada. Alhamdulillah. Betapa nikmatnya antum kalau bisa seperti itu. Ini ada sebagian santri mengeluh, baju aku ndak bermerek, semua pakai merek. Tas aku ndak bermerek, semua pakai merek. Ya. Orang semua bisa jajan es krim setiap malam, ana ndak pernah jajan es krim. Jangan itu jadian tujuan. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya ma'syarasy syababi, alaikum bil akhirah fatlubuha. Wahai para pemuda, wajib bagi kalian akhirat, carilah akhirat. Karena kami melihat betapa banyak orang mencari akhirat, dia mendapatkan dunia bersama akhirat. Namun kami belum pernah mendapati orang yang ingin dunia, dia mendapatkan dunia bersama akhirat. Tidak. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ja'alallahu faqra baina ainai. Kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan kita, maka Allah akan jadikan kemiskinan berada di pelupuk mata kita. Walam ya'tihi minad dunya, dan dia tidak akan mendapatkan jatah dari dunia illa ma kataballahu, kecuali yang Allah telah takdirkan kepadanya. Ya. Ada sebagian orang kerja pagi, siang, malam, apalagi pagi, siang, sore, malam, atau subuh, pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Tidak ada istirahatnya. Dia mengira dia bekerja dengan optimal, waktunya seperti itu, dia akan mendapatkan lebih. Enggak. Karena rezeki telah Allah takdirkan. Ya. Jadi gimana Ustaz? Kita bekerja hanya menunggu apa? Menunggu waktu sholat. Kalau datang waktu sholat kita istirahat, datang waktu kajian kita kajian. Begitu aja kerjaan kita. Enak, ya. Tapi kalau kita ngoyo, ngotot, capek, lelah, letih. Sekarang kita merasa bangga punya jabatan, punya harta. Begitu kita mau menikmati, ternyata rasanya sudah beda. Kala muda kita mengejar itu semua, ketika tua kita tidak bisa lagi menikmati apa yang telah kita cari di masa muda. Kita pengen makan ini, makan itu, ternyata ini tidak boleh, itu tidak boleh, itu. Tapi aku punya uang, walaupun bapak punya uang, tidak boleh. Kalau bapak makan ini, kolesterol naik. Kalau bapak makan ini, tensi naik. Kalau bapak makan ini, asam urat naik. Jadi apa manfaatnya? Ya. Maka kejarlah akhirat. Andai kita terhalangi dari makanan-makanan itu di dunia, bukan karena kita punya penyakit, tapi karena tidak punya uang, yakin Allah akan berikan makanan lebih lezat lagi nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama dalam kita menjalani kehidupan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah wasiat yang kelima yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita masih ada pertemuan terakhir besok dengan ana menggantikan jadwalnya Ustadz Arif. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan wasiat yang ke-6 esok hari, ya, menggantikan jadwal Ustadz Arif. Ini kabar gembira kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Arif Wicaksono, kemarin pagi tadi, ya, subuh tadi, alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang bayi laki-laki, ya, alhamdulillah, dengan berat 3,5 kg, lahir di Palembang. Alhamdulillah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak beliau menjadi anak yang berkah, bermanfaat untuk beliau, orang tuanya, dan untuk kaum muslimin dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.